Kebijakan-kebijakan ini justru melawan dari cita-cita besar negeri ini, dari cita-cita besar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu kami merasa bahwa ada musuh dalam selimut. Musuh tersebut harus diselesaikan, musuh tersebut harus dipecat. Yang tidak lain tidak bukan adalah Bapak Bahlil Lahadalia itu sendiri, kawan-kawan. Oleh sebab itu datangnya kami mahasiswa pada siang hari ini selain untuk menuntut Bapak Presiden bukan saja mengevaluasi, akan tetapi harus memecat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Dalam pembangunan PIK 2 dengan diawali dengan pemekaran laut. Untuk itu saya minta Kementerian Kelautan melihat resiko apa yang terjadi ketika ada pembangunan pagar laut. Dengan adanya pembangunan pagar laut akan terjadi erosi maupun membuat pengurukan tanah yang membuat tanah itu bisa terjadi tsunami atau banjir dengan secara tiba-tiba. Kita harus melihat semua resiko yang ada yang terjadi. Tidak hanya kita membuat satu program, tapi kita melihat resikonya. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah untuk mencabut pagar laut yang terjadi di daerah Banten Utara. Jangan merasa karena jumlah kami sedikit yang datang pada saat ini itu merupakan bentuk permainan kami, bukan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita melihat bahwa bukan lagi polusi udara yang merusakkan masyarakat Jakarta, tapi polusi kebijakan yang memisahkan masyarakat kecil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Peraturan Kementerian SDM nomor 20 tahun 2017 mengenai tidak mengizinkan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jika kelangkaan ini terus berlangsung, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya keseharian membutuhkan gas LPG? Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki usaha di bidang makanan? Hal seperti ini akan menyebabkan banyak masalah-masalah baru yang akan muncul. Maka dengan itu, hari ini kami meminta kepada pihak yang berwenang atau pihak pemerintahan, dengarkan ultimatum saya. Apabila dalam waktu selama kami masih berada di sini, kalian tidak menjamu kami, mendatangi kami untuk kita berdiskusi dan juga untuk mencari solusi bersama, maka jangan salahkan. Kami akan datang lagi. Kami akan datang lagi, tetapi bukan dengan jumlah atau berskala yang kayak begini. Kami akan datang dengan eskalasi yang lebih besar. Camkan itu. Sampai kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menolak keras terkait dengan pembangunan PIK 2. Sebab terlepas daripada berdampaknya pada ekosistem laut, berdampak pula pada aktivitas pekerjaan, aktivitas perekonomian nelayan. Karena ekosistem laut yang kemudian sudah dirusaki akibat penimbunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bermitra langsung dengan pengusaha-pengusaha dan investor-investor yang beroperasi dalam program PIK 2 tersebut, kawan-kawan. Kebijakan-kebijakan ini justru melawan dari cita-cita besar negeri ini, dari cita-cita besar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu kami merasa bahwa ada musuh dalam selimut. Musuh tersebut harus diselesaikan, musuh tersebut harus dipecat. Yang tidak lain tidak bukan adalah Bapak Bahlil Lahadalia itu sendiri, kawan-kawan. Oleh sebab itu
datangnya kami mahasiswa pada siang hari ini selain untuk menuntut Bapak Presiden bukan saja mengevaluasi, akan tetapi harus memecat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Dalam pembangunan PIK 2 dengan diawali dengan pemekaran laut. Untuk itu saya minta Kementerian Kelautan melihat resiko apa yang terjadi ketika ada pembangunan pagar laut. Dengan adanya pembangunan pagar laut akan terjadi erosi maupun membuat pengurupan tanah yang membuat tanah itu bisa terjadi tsunami atau banjir dengan secara tiba-tiba. Kita harus melihat semua resiko yang ada yang terjadi. Tidak hanya kita membuat satu program, tapi tidak melihat resikonya. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah untuk mencabut pagar laut yang terjadi di daerah Banten Utara. Jangan merasa karena jumlah kami sedikit yang datang pada saat ini itu merupakan bentuk permainan kami, bukan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita melihat bahwa bukan lagi polusi udara yang merusakkan masyarakat Jakarta, tapi polusi kebijakan yang memisahkan masyarakat kecil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Peraturan Kementerian SDM nomor 20 tahun 2017 mengenai tidak mengizinkan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jika kelangkaan ini terus berlangsung, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya keseharian membutuhkan gas LPG? Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki usaha di bidang makanan? Hal seperti ini akan menyebabkan banyak masalah-masalah baru yang akan muncul. Maka dengan itu, hari ini kami meminta kepada pihak yang berwenang atau pihak pemerintahan, Dengarkan ultimatum saya. Apabila dalam waktu selama kami masih berada di sini, kalian tidak menjamu kami, mendatangi kami untuk kita berdiskusi dan juga untuk mencari solusi bersama, maka jangan salahkan. Kami akan datang lagi. Kami akan datang lagi, tetapi bukan dengan jumlah atau berskala yang kayak begini. Kami akan datang dengan eskalasi yang lebih besar. Camkan itu. Sampai kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menolak keras terkait dengan pembangunan PIK 2. Sebab terlepas daripada berdampaknya pada ekosistem laut, berdampak pula pada aktivitas pekerjaan, aktivitas perekonomian nelayan. Karena ekosistem laut yang kemudian sudah dirusaki akibat penimbunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bermitra langsung dengan pengusaha-pengusaha dan investor-investor yang beroperasi dalam program PIK 2 tersebut, kawan-kawan.